Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang statistika. Untuk statistika yang pertama yang akan saya bahas adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data di sini terdiri dari 3, yaitu mean, median, dan modus. Untuk mean dilambangkan seperti ini atau disimbolkan seperti ini. Di sini mean adalah rata-rata hitung. Mean sama saja dengan rata-rata hitung. Rata-rata hitung. Dan yang kedua, median, biasanya kita simbolkan atau kita lambangkan dengan ME. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Dan yang ketiga adalah modus, biasa dilambangkan atau disimbolkan dengan tanda MO. Modus di sini adalah data yang paling sering atau banyak muncul. Data yang sering muncul. Itu disebut modus. Data yang sering banyak muncul disebut modus. Di sini ada rumus-rumusnya. Untuk mean, rumusnya adalah jumlah semua nilai atau data dibagi dengan banyaknya data. Banyak data. Bisa juga kita tulis dengan tanda rumusnya sigma X dibagi dengan N. Untuk sigma X merupakan jumlah semua nilai atau data. Semua nilai atau data. Dan N adalah banyaknya data. Banyak data. Ini rumus mean ya. Untuk selanjutnya, rumus median yang dilambangkan dengan ME. Di sini median ada rumus 2, data ganjil dan data genap. Jika banyaknya data berjumlah ganjil, maka rumusnya akan seperti ini. Median sama dengan data ke banyaknya data ditambah dengan 1 kita bagi dengan angka 2. Ini rumus untuk median ketika banyaknya data berjumlah ganjil. Jika banyaknya data berjumlah genap, maka rumusnya akan seperti ini. Median sama dengan data ke banyaknya data dibagi dengan 2 ditambah dengan data ke banyaknya data kita bagi 2 lalu dijumlahkan dengan 1, terakhirnya kita bagi dengan angka 2. Itu ya. Ini ketika dia banyaknya data berjumlah genap. Saya beri keterangan di sini. Untuk XN bisa kita baca data ke N.
data ke N. Agar kalian lebih memahami materi tentang ukuran pemusatan data, maka saya beri contoh. Untuk yang pertama, di sini kalian diminta untuk tentukan nilai min atau rata-rata dari. Di sini ada nilai dan frekuensi. Nilai berarti poin yang didapat. Nilainya 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk frekuensi, yang mendapat nilai 5 ada 2 orang, yang mendapat nilai 6 ada 9 orang. Banyaknya mendapat nilai 7 ada 10 orang. Banyaknya yang mendapat nilai 8 adalah 11 orang. Banyaknya yang mendapat nilai 9 adalah 6 orang. Untuk nilai 10, jumlah orang yang mendapatkannya adalah 2. Ini karena yang ditanya min, langkah awal, tahap awalnya, kalian perlu mengalihkan 5 dikali 2 atas dengan bawah, nilai dan frekuensi kalian kalikan. Didapat berapa sih 5 kali 2? 10. 6 dikali 9 dapat berapa sih? 54. 7 kali 10 70. 8 dikali 11 88. Lalu 9 dikali 6 54. Dan 10 dikali 2 didapat 20. Setelah itu, untuk mencari banyaknya data atau N, kalian cukup menjumlahkan frekuensinya. 2 tambah 9 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 40. Maka banyaknya data adalah 40. Barulah kalian memasukkan ke rumus minnya. Apa rumus minnya? Min sama dengan rata-rata sama dengan, tadi rumusnya adalah sigma X dibagi dengan N. Mana sigma X? Yang namanya sigma artinya jumlah. Maka kalian jumlahkan angka-angka yang saya lingkari ini nih. Kalian jumlahkan 10 ditambah 54 ditambah 70 ditambah 88 ditambah 54 ditambah 20. Kita bagi dengan N-nya berapa? 40. Kita bagi dengan angka 40. Maka min atau rata-rata nilainya adalah 10 tambah 54 tambah 70 tambah 88 ditambah 54 tambah 20 adalah 296. Kita bagi dengan 40, didapat rata-ratanya adalah 7,4. Selesai. Untuk soal kedua masih seputar min atau rata-rata nilai, tapi bentuknya di sini ada yang mendapat nilai 7 tapi belum diketahui banyak orangnya berapa. Kita lambangkan di sini dengan A ya. Karena belum diketahui banyaknya orang yang mendapat nilai 7 itu berapa. Ini sebenarnya soal yang sama dengan soal nomor 1, tapi kita hanya membuktikan saja. Benar nggak sih A-nya ini 10? Beginilah cara untuk menentukan agar nilai A adalah 10. Tadi rumusnya apa sih untuk menentukan min? Rumusnya adalah min sama dengan sigma X per N. Gitu ya. Perhatikan. Sigma X awalnya 5 kali 2, berarti ini 5 kali 2. Kita tulis di sini 5 dikali 2, 6 kali 9 ditambah 6 dikali 9 ditambah 7 kali A. 7 kita kalikan dengan A, 8 kita kalikan dengan 11 ditambah 8 kita kalikan dengan 11 dan ditambah 9 kita kalikan 6, lalu yang terakhir ditambah 10 kali dikali 2. Barulah di sini kita bagi dengan N. Yang namanya banyaknya data, tadi saya katakan frekuensi kita jumlahkan semua, berarti 2
ditambah 9 ditambah A ditambah 11 ditambah 6 ditambah 2. Di sini minnya sudah diketahui, min rata-rata data di bawah adalah 7,4. Berarti ganti nih si minnya dengan angka 7,4 ini. Kita ganti dengan angka 7,4. Sama dengan 5 kali 2 10, 6 kali 9 54, 7 dikali A berarti 7A ya. 8 kali 11 88, 9 kali 6 54, 10 kali 2 20 per 2 tambah 9 dapat berapa sih? 11 tambah 11 22 tambah 6 28 tambah 2 30 maka 30 ditambah A. 30 kita jumlahkan dengan A. Perhatikan, untuk mencari nilai A di sini atau banyaknya orang yang mendapat nilai 7, maka perhatikan di sini ketika suatu bilangan tidak disebutkan atau tidak dituliskan penyebutnya, maka penyebutnya adalah 1. Ini sama aja per 1 gitu ya. Caranya cukup kalian kalikan silang seperti ini. 7,4 dikalikan 30 ditambah A. 1 dikalikan 10 ditambah 54 tambah 7A ditambah 88 tambah 54 tambah 20. Maka 7,4 kita kalikan dengan 30 ditambah A. Ini tetap di sini 10 ditambah, karena apapun yang dikalikan 1 adalah bilangan tersebut. 10 tambah 54 ditambah 7A ditambah 88 ditambah 54 ditambah 20. 7,4 kali 30 berapa sih? 222. 7,4 dikalikan A maka 7,4A sama dengan, kita jumlahkan yang tidak memiliki variabel. 10 tambah 54 tambah 88 ditambah 54 tambah 20 dapat berapa sih? 226 ditambah 7A, karena dia memiliki variabel tetap ditulis 7A. Kita lanjutkan. Setelah langkah ini, yang memiliki variabel dekatkan dengan yang memiliki variabel. Yang tidak memiliki variabel dekatkan dengan yang tidak memiliki variabel. 7,4A berarti temannya 7A karena memiliki variabel, sama-sama memiliki variabel. Maka si 7A ini kita pindahkan ke sebelah kiri. 7,4A dikurangi 7A. Dari sini ya. Tadinya positif, pindah ruas jadi negatif. 226 temennya mana sih? 222. Di sini positif, 222-nya pindah ruas menjadi negatif. Dikurangi 222. Maka 7,4A dikurangi 7 sama dengan 0,4A. Artinya 0,4 dikalikan A sama dengan 226 dikurangi 222 dapat 4. Maka A sama dengan 4 kita bagi dengan 0,4 didapatlah 10. Bener nggak A-nya 10? A-nya adalah 10. Berarti terbukti ya. Ini cara ketika kalian menemukan soal jika frekuensi salah satunya hilang dan diketahui nilai min-nya. Kita lanjut kembali ke contoh berikutnya. Kalian diminta untuk mencari median. Median tadi apa sih? Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Itulah disebut median. Maka perhatikan, untuk soal nomor 3 di sini kalian perlu mengurutkan terlebih dahulu. Urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini yang terkecil adalah angka 5. Angka 5 ada berapa sih? 1. Tulis 5-nya 1. Angka 6 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti 6-nya ada 3. 1, 2, 3.
Angka 7-nya ada berapa? 1, 2, berarti 7-nya ada 2. 8-nya ada berapa sih? 8-nya ada 1, tulis 8. Untuk 9-nya ada berapa? 1, 2, 3, 9-nya ada 3. Dan 10-nya ada berapa sih? 2, kita tulis 10-nya ada 2. Kalau bentuknya seperti ini, cara termudahnya adalah kalian cukup mencoret sisi kanan 1, sisi kiri pun 1 untuk mencari median. Jika bentuknya seperti ini ya soalnya, maka kalian cukup di kiri kita coret 1, kanan coret 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1, sampai ketemu nilai tengahnya. Di sini berhubung tengah-tengahnya ada 2 nilai, 7 dan 8, maka nilai mediannya adalah ME sama dengan 7 ditambah 8 dibagi 2. Maka 15 kita bagi 2, didapatlah mediannya adalah 7,5. Mudah ya? Ini kalau bentuk datanya seperti ini. Lanjut ke soal nomor 4. Median dari data di bawah adalah ketika bentuknya seperti ini, bentuknya menggunakan tabel. Untuk cari median, tahapannya yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jumlahkan terlebih dahulu frekuensinya. 2 tambah 5, 7, taruh sini ya. 7 tambah 6 dapat berapa sih? 13 ya, taruh sini 13. 13 tambah 11, 24. 24 tambah 10, 34. 34 tambah 8, 42. Tulis di sini 42. 42 tambah 6, 48. Berarti N-nya 48. Banyak datanya adalah data genap. Kita tulis di sini. Karena ini dimulai dari angka 2, berarti banyaknya data dari 1 ke 2. Setelah angka 2 adalah angka 3, berarti ini 3 sampai dengan 7 nilainya adalah 4. 8 sampai dengan 13 nilainya 5. 14 sampai dengan 24 nilainya 6. 25 sampai dengan 34 nilainya 7. Untuk 35 sampai dengan 42 nilainya 8, dan 43 sampai dengan 48 nilainya adalah 9. Gitu ya. Kita urutkan supaya tidak keliru, buat seperti ini terlebih dahulu. Maka gunakan rumus genap. Tadi rumus genap apa sih? ME sama dengan data ke banyaknya data kita bagi dengan 2 ditambah data ke banyaknya data kita bagi dengan 2 ditambah 1. Lalu kita bagi dengan angka 2. ME mediannya sama dengan data ke N-nya berapa sih? 48. 48 kita bagi dengan angka 2 ditambah data ke 48 dibagi 2, kita jumlahkan 1. Karena N-nya adalah 48, maka ganti N-nya dengan angka 48 per 2. Di sini median sama dengan data ke 48 dibagi 2 dapat berapa sih? 24. Ini kita jumlahkan dengan data ke 48 dibagi 2 tadi 24 ditambah 1 25. Kita bagi dengan angka 2. Saya beri keterangan terlebih dahulu. Yang namanya contoh ya, X 24, maka data ke 24. Untuk X 25, maka data ke 25.
Perhatikan, tadi saya sudah beri keterangan di atas data ke-24. Mana sih 24 ini? 1 sampai dengan 2, 3 sampai dengan 7, 8 sampai 13, 14 sampai dengan 24. Berarti letak data ke-24 di sini ya. Angkanya berapa nilainya? 6. Tulis berarti di sini 6. Sekarang data ke-25. Data ke-25. Mana letak data ke-25? Di sini ya. 25 sampai dengan 34. Berarti angkanya atau nilainya adalah 7 ditambah 7. Kita bagi dengan angka 2. Maka mediannya sama dengan 6 tambah 7, 13 dibagi 2 didapat 6,5. Maka nilai mediannya adalah 6,5. Lanjut kembali ke contoh berikutnya. Contoh nomor 5. Berikut di bawah data waktu tempuh 21 peserta lomba lari cepat 400 meter sebagai berikut. Di sini ada waktu, ini banyaknya peserta. Yang ditanya adalah median waktu tempuh peserta lomba lari. Kamu ditanya mediannya. Di sini perhatikan, ini ganjil apa genap? Nah, untuk itu karena di sini 21 peserta, 3 tambah 2 tambah 6 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 1 berjumlah 21 ya. 3 tambah 2 5. 5 tambah 6 11. 11 tambah 3 14. 14 tambah 2 16. 16 tambah 4 20. 20 tambah 1 21. Maka banyaknya data adalah 21. Atau datanya adalah data ganjil. Ketika datanya ganjil, maka rumusnya adalah ME median sama dengan data ke N banyaknya data dibagi dengan 2. Maka median sama dengan data ke N-nya berapa? 21 ditambah 1 kita bagi 2. Maka median sama dengan data ke 21 tambah 1 22 dibagi 2 11. Maka ini dibaca data ke-11. Data ke-11. Maka median sama dengan data ke-11 berapa sih ini? 49. Ditulislah di sini 49. Selesai. Lanjut. Soal nomor 6, tentukan nilai modus dari data di bawah. Di sini ada nilai dan frekuensinya. Yang namanya modus tadi saya katakan adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul. Di sini frekuensi paling besar adalah angka 11. Maka modusnya adalah 106. MO sama dengan 106. Cari frekuensi paling besar, lihat nilainya berapa, 106, maka itulah yang dinamakan modus atau nilai yang sering banyak muncul. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ukuran penyebaran data. Yang pertama, kuartil. Apa sih yang disebut kuartil? Kuartil adalah cara membagi data menjadi 4 bagian setelah diurutkan. Inilah yang disebut kuartil. Lanjut. Kuartil di sini ada berbagai macam. Yang pertama kuartil 1 atau disebut juga kuartil bawah. Untuk rumusnya Q1 sama dengan N ditambah 1 kita bagi dengan angka 4. Ini rumus untuk kuartil 1. Untuk kuartil 2 disebut juga kuartil tengah. Rumusnya Q2 sama dengan 2 dikalikan N ditambah 1 kita bagi dengan angka 4. Ini rumus untuk kuartil tengah atau Q2.
Untuk Q3 atau kuartil atas, rumusnya Q3 sama dengan 3 kalikan dengan N ditambah 1, kita bagi dengan 4. Untuk QD di sini adalah simpangan kuartil. Rumus untuk QD sama dengan setengah kita kalikan Q3 dikurangi Q1. Ini rumusnya ya. Keterangan di sini untuk N adalah banyaknya data. Agar kalian memahami materi tentang kuartil, maka saya contohkan di sini. Di sini contohnya kalian diminta untuk menentukan simpangan kuartil dari data berikut. Untuk mencari simpangan kuartil, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini ada angka 2, yang paling kecil maka 2. Karena 2-nya ada 1 cukup ditulis 1, 3-nya ada 2 tulis 3-nya ada 2, 4-nya ada 2 tulis 4-nya berarti ada 2. Lanjut kembali, 5-nya ada 2 berarti tulis 5-nya ada 2. Dan angka 6 ada 2 ditulis berarti 6-nya ada 2. Dan 8-nya 1, lalu 10-nya juga 1. Setelah kalian urutkan, barulah kalian cari Q1 terlebih dahulu atau kuartil bawahnya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari Q1 tadi N ditambah 1 dibagi 4. Di sini N-nya ada berapa sih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti N-nya ada 11. 11 ditambah 1 kita bagi dengan angka 4. Maka Q1 sama dengan 12 per 4. Didapatlah 3. Ini belum selesai. Q1 sama dengan 3 bukan berarti artinya nilai Q1 adalah 3. Melainkan Q1 atau data ketiga. Q1 letaknya berada pada data ketiga. Kita hitung data ketiga angka berapa sih? 1, 2, 3. Berarti data ketiga adalah angka 3. Ditulis 3. Maka Q1-nya adalah angka 3. Ini ya. Data ke-1 2, data kedua 3, data ketiga 3. Maka data ketiga adalah 3. Didapat Q1-nya 3, barulah tahap selanjutnya mencari Q3. Rumusnya apa sih? 3 dikalikan N ditambah 1 kita bagi dengan angka 4. Maka Q3 sama dengan 3, N-nya 11 ditambah 1 kita bagi dengan angka 4. Maka Q3 sama dengan 3 dikalikan 12 kita bagi dengan angka 4. 12 bagi 4 dapat 3, 3 kali 3 9. Ini belum selesai. Berarti data ke-9 lah yang merupakan nilai dari Q3. Data ke-9 mana sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti angka 6. Data ke-9-nya adalah angka 6. Setelah itu barulah kalian mencari simpangan kuartilnya atau QD. Simpangan kuartilnya sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya berapa sih? 6. Tulis 6 setengah dikalikan 6 kurangi Q1. Q1-nya berapa sih? Angka 3. Tulis angka 3. Maka 6 kurangi 3 berapa sih? 3 ya, maka setengah kita kalikan dengan angka 3. Didapatlah 3 per 2. Didapatlah QD-nya atau simpangan kuartilnya adalah 3 per 2. Untuk materi tentang statistika saya cukupkan sampai di sini. Ini full 1 bab, silakan kalian pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.